Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dan berjumpa lagi dalam program Mutiara Iman Kristen di UBTV yang kita cintai. Saya selalu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara pemirsa UBTV selalu sehat, diberkati Tuhan, dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema Yesus ada di rumah. Mengapa? Karena segala yang kita kerjakan ya itu dimulai dari rumah ya, dimulai dari rumah. Jadi kalau di rumah kita ada Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita ya, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber mukjizat, sumber kedamaian. Maka setelah keluar dari rumah, ketika Yesus ada di rumah, kita boleh menjadi berkat ya, boleh menjadi pendamai, boleh menjadi terang ya, boleh menjadi penyembuh bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana kalau di rumah kita ada pertengkaran, ada perselisihan ya, ada kebencian ya, ada konflik. Tentu kalau kita keluar rumah, apa yang kita bisa bawa saudara-saudara? Oleh karena itu penting bagi kita semuanya bahwa Yesus harus ada di rumah kita karena segala aktivitas kita dimulai dari rumah. Seperti dalam Yosua pasal 24 ayat 15b ya, dikatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya Yosua sebelum mendampingi atau membimbing bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir keluar dan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka Yosua tahu tantangannya begitu luar biasa, tidak mudah. Oleh karena itu Yosua mengawali perjalanan bangsa Israel keluar Mesir dimulai dari rumah bersama dengan keluarganya. Ketika Yosua di rumah beribadah kepada Tuhan bersama keluarganya, maka disitulah ada damai sejahtera, ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, demikian juga dalam Markus pasal 2 ayat yang pertama, dikatakan demikian saudara. Markus pasal 2 yang pertama, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, memulihkan, kebanyakan ada di rumah ya. Ada di rumah. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa orang percaya kepada Tuhan ya harus dimulai aktivitasnya dari rumah. Kalau di rumah kita sudah ada kedamaian, ketenangan, ada sukacita, ada saling mengasihi ya, maka keluar rumah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi sumber kasih kepada orang lain. Kita bisa menyembuhkan mereka yang terluka. Kehadiran kita selalu dirindukan oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam Markus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Markus kita membaca cerita bahwa di rumah ada orang lumpuh yang disembuhkan ya, dibawa oleh 4 orang karena di situ banyak orang berkerumun. Akhirnya mereka lewat atap, mereka membuka atapnya kemudian menurunkan yang lumpuh tadi itu, yang sakit tadi, kemudian dia bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Dan ketika banyak orang melihat ada mukjizat, ada kesembuhan di situ, orang yang melihat mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Artinya kalau di rumah kita ada sukacita, ada damai sejahtera, di rumah kita itu ada kesembuhan, ada saling mengasihi ya, bukan saling membenci ya toh, ada kebahagiaan dari rumah. Maka setelah keluar dari rumah kita, apapun yang kita kerjakan, orang lain melihat dan mengatakan yang begini belum pernah saya lihat. Bagaimana kalau kita di dalam rumah? Sebaliknya ya, ada situasi yang tidak menyenangkan di situ. Keluar rumah kita pergi ke kantor ya, di jalan dikepot orang, barangkali kaget. Apa yang terjadi? Kalau di rumah sudah ada kedamaian, ada sukacita, kita nggak akan marah, kita nggak tersinggung, kita nggak mengumpat. Ya,
kita justru mengatakan, terima kasih Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus ada di rumah? Ya, mengapa Yesus banyak melakukan pengajaran di rumah? Ya, mengapa tidak di bait Allah? Mengapa tidak di rumah ibadah? Lukas pasal 15 ayat yang pertama dikatakan demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah, ayat yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di rumah mau marah-marah, ya, mau banting pintu, banting pintu, ya, nggak ada yang melarang. Tapi di rumah ibadah ternyata banyak orang-orang munafik. Mereka tersenyum, mereka menyapa orang, ya, tapi mereka akhirnya menghakimi. Ya, mereka menghakimi orang-orang yang berdosa. Akhirnya apa? Pemungut cukai, kemudian orang-orang berdosa lebih banyak bertemu Yesus ada di rumah. Karena mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Yesus untuk bisa membuat mereka bertobat. Mereka tahu di rumah ibadah ternyata banyak orang yang munafik. Di rumah marah-marah, di rumah ada kebencian, tapi di rumah ibadah sepertinya baik-baik saja, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di rumah ada Tuhan Yesus, maka dimanapun kita berada, kita nggak mudah menghakimi, tidak mudah membuli, tidak mudah mengucilkan. Kita justru mengasihi mereka orang yang berdosa. Kita justru menolong mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, mengapa Yesus banyak di rumah melakukan mukjizatnya? Karena Yesus tahu banyak orang beribadah tapi hidup dalam kepura-puraan. Mereka munafik, mereka hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ada di rumah, ya, mengusir setan dari orang yang kerasukan, menyembuhkan mertua Petrus, ya, kemudian menyembuhkan seorang lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Kapernaum banyak terjadi mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mengapa kemudian Tuhan menghancurkan Kapernaum? Ya, karena banyak orang hanya ingin berkatnya dari Tuhan, ingin kesembuhan, ya, ingin mukjizat, ingin diberkati, ingin hidupnya berhasil dan sukses. Tetapi pada saat itu mereka justru tidak percaya atau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Makanya Tuhan pun bisa marah kepada kita orang yang katanya percaya, hanya ingin berkatnya saja, ya, hanya ingin mukjizatnya saja, tidak mau percaya dan menerima. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, maka apa yang kita kerjakan, saudara-saudara, itu pasti mendatangkan kebaikan, menjadi pendamai bagi mereka yang sedang berkonflik, menjadi penyejuk bagi mereka yang hatinya panas. Sampai orang lain mengatakan, yang begini belum pernah saya lihat. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan, semuanya bersumber pada Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kasih, sumber berkat, sumber kehidupan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan mau bahwa kita tidak hanya menerima berkatnya saja, tapi Tuhan mau kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Sakius, dia pemungut cukai, dia antek Romawi. Banyak orang menilai bahwa Sakius adalah orang yang berbuat jahat, memungut pajak seenaknya. Tapi Sakius tahu bahwa hartanya tidak bisa menolong dia. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Hartanya tidak bisa membahagiakan dia. Maka dia berusaha bertemu dengan Yesus. Sampai dia naik pohon. Dan orang lain mengatakan, kamu Sakius antek Romawi, kami orang jahat, kamu tidak layak bertemu dengan Tuhan. Tapi Sakius tetap antusias, semangat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat Sakius. Sakius turun, aku mau ke rumahmu. Dan kemudian Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius. Dan apa yang terjadi ketika Yesus ada di rumah Sakius? Sakius diubahkan hidupnya. Sakius dan keluarganya diselamatkan. Bahkan Sakius mengatakan, Guru atau Tuhan, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang saya rugikan karena saya mengut pajak mereka, akan kukembalikan 4 kali lipat. Belajar dari Sakius, saudara-saudara, ketika Yesus ada di rumah kita, maka hidup kita akan diubahkan. Ya, kita akan
diberkati oleh Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan mindsetnya, mentalnya, yang dulu kita mengorbankan orang lain, yang penting saya selamat. Ketika Yesus ada di rumah, saya siap berkorban untuk keselamatan orang lain. Itulah pembelajaran mengapa Tuhan Yesus harus ada di rumah kita, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita keluar rumah, kita memancarkan sinar kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi, ada 3 hal. Bagaimana supaya Yesus ada di rumah kita. Yang pertama, Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, hati kita harus melekat kepada hatinya Tuhan. Makanya kita kalau berdoa kepada Tuhan, jangan hanya untuk menyenangkan hati, memuaskan hati. Tapi ketika kita berdoa pada Tuhan, mintalah hati kita supaya memiliki seperti hatinya Tuhan. Mintalah hatinya Tuhan untuk kita miliki di dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, maka hidup ini menyenangkan. Hidup ini membuat kita sukacita di tengah-tengah perjalanan kita, apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, kita harus melepaskan apa yang bukan milik kita. Karena hidup ini milik Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kepada hati kita untuk tidak menyimpan kepahitan, kekecewaan, untuk tidak menyimpan putus asa, untuk tidak menyimpan iri hati dan dendam. Maka lepaskan semuanya itu. Tuhan memberikan kepada kita hati untuk tidak menyimpan dosa, tapi untuk menyimpan firman-Nya yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, apa yang bukan milik kita lepaskan. Karena satu hal, saudara, orang yang merasa paling memiliki, dia akan mudah kecewa, dia akan mudah sakit hati, dia akan mudah kemudian kepahitan, apalagi iri hati dan dengki. Maka dikatakan, lepaskan semuanya itu, ampuni mereka kepada mereka yang menyakitimu. Karena hati yang Tuhan berikan tidak untuk menyimpan kekecewaan dan kepahitan. Hari-hari ini banyak orang yang putus asa, ada yang bunuh diri. Karena apa? Hatinya menyimpan amarah, kekecewaan, sakit hati dan putus asa. Maka firman Tuhan, lepaskan yang bukan milik kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Memang Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, saudara, kita tidak bisa merasakan surga, tidak merasakan sukacita, damai dan sejahtera. Yang pertama, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus melepaskan yang bukan milik kita. Yang ketiga, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, hadirkan Tuhan Yesus dalam rumah Bapak, Ibu, dan Saudara. Lewat baca firman, lewat doa, lewat ibadah keluarga. Seperti Yosua, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Yesus, pastikan Yesus ada di rumah kita. Tuhan berkati.